Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dimaklumi, hari ini kita berada di semester kedua bulan Sya'ban pada tahun ini. Bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhususkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan tertentu. Saya mulai dari cerita nyata, true story. Untung dulu belum ada IG sama WhatsApp, kalau nggak udah ada masuk IG story. Zaman dulu, zaman Rasulullah. Jadi Pak Sugeng, Rasulullah itu setiap malam gantian tidur di mana gitu. Dulu kenapa Pak Sugeng? Ada rencana. Malam itu giliran bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Malam tersebut adalah malam gilirannya ibunda Aisyah menginap bersama beliau. Sekonyong-konyong waktu malam ibunda Aisyah, biasa ibu-ibu itu kalau tidur sama suaminya biasanya tangannya megang-megang sebelah. Ini kalau ada kosong, ada apa nih kosong sama saya? Bangun ibunda Aisyah melihat, loh, kau nggak ada Rasulullah. Manusiawinya ibunda Aisyah keluar. Jangan-jangan malam ini beliau lagi berkunjung ke istri yang lain. Muncullah sebuah kecurigaan. Agak repot Pak sudah bawa masing-masing kita. Ya, jangan. Ini cukup makomnya Rasulullah yang seperti itu. Ibunda Aisyah langsung berkunjung ke beberapa rumah, dilihat nggak ada Rasulullah. Di rumah istri yang lain nggak ada. Didapati Rasulullah sedang berada di dekat Masjid Nabawi, di dekat pekuburan Baqi'. Yang pernah ke Mekah, Madinah tahu posisi Baqi' itu dekat dengan masjid. Malam-malam ditemui oleh Ibunda Aisyah, ternyata Rasulullah terjadi di Baqi'. Pernah kamu terjaga malam, suaminya kamu di mana gitu? Ketemunya di Indomaret, ketemunya di persimpangan jalan, ketemunya di pos ronda, tempat badminton, tempat pingpong dan sebagainya. Rasulullah ditemui malam-malam adanya di dekat pekuburan Baqi'. Ngelihat ibunda Aisyah seperti itu, Rasulullah melihat dengan tersenyum sambil berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengira Allah dan Rasulmu akan mengecewakanmu?" Baca sekarang, masa iya sekelas Rasul bohong sama ente? Sekelas Rasul masa iya nauzubillah misalnya zaman sekarang selingkuh, malam-malam gak ada di kamar, ketahu-tahunya ketemunya di mana? Di hotel. Nauzubillah, gak akan, kata Rasulullah, gak akan pernah mengecewakanmu Allah dan Rasulmu. Jadi kalau kau temui aku tidak ada di rumah, pasti tidak akan pernah melenceng dari syariat. Begitu kira-kira esai dari Rasulullah malam itu. Baru apa yang relate-nya dengan Sya'ban ini? Malam itu adalah malam tanggal 14 Sya'ban dan Rasulullah SAW sedang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Inilah sebagai dasar ulama kita kenapa mentradisikan setiap malam nisfu Sya'ban menghidupkan malam tersebut. Ada di antara mereka yang bersepakat untuk menghidupkannya di antara maghrib dan isya dengan membaca 3 kali. Ada pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada yang wajib. Cuman ini namanya ijtihadul ulama agar orang-orang mau apa? Menghidupkan malam dengan ibadah. Karena orang Indonesia ini paling lancar bacanya Yasin, kalau dikasih kahfi sama Baqarah gak kelar-kelar kalau Isya. Ya kan? Dikasihlah Yasin. Kan gak ada zaman Rasulullah. Benar, tapi Rasulullah menghidupkan malam itu. Rasulullah menghidupkan malam itu. Ya, karena orang Indonesia ini sudah terbiasa dengan Yasin, pindahan Yasin, ya kan? Orang meninggal Yasinan, orang pergi haji dibacain Yasin. Kenapa? Paling mudah dibaca dan paling nempel di otaknya orang Indonesia. Salah, nggak ada yang salah. Kalau baca surat Matius baru salah.
Maksud saya begini, tidak perlu juga terlalu vokal menantang orang-orang atau menentang orang-orang yang lagi baca Yasin. Ya nggak hadir ya nggak apa-apa. Ya itu misalnya punya ibadah yang lain, tidak ada masalah. Yang penting menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yattali'u ala jami'i makhluqatihi. Jadi malam itu Allah melihat secara khusus semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Lihat sapi, lihat manusia, lihat kebun, lihat hutan, lihat gunung, laut, dan lain sebagainya. Dilihatin Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa manusia saat itu. Malam itu diampuni semua dosanya kecuali dua golongan. Illa yang pertama, kecuali adalah musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Istilah menyekutukan Allah mungkin saat ini sudah banyak turunannya. Kalau zaman dulu kita akan mendapati orang masih menyembah berhala. Di hutan Kalimantan, orang-orang Dayak misalnya itu masih punya Tuhan kayak dibentuk pohon yang besar dan lain sebagainya. Tapi zaman modern ini hampir tidak ada lagi orang yang menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah. Tapi ada yang lain. Ada yang lain, macam-macamnya syirik. Di antaranya adalah pergi ke dukun. Ya, pergi ke Gunung Lawi. Ya benar Pak, Gunung Lawi ya. Lawi apa Lawi? Kawi. Gunung Lawu, saya sering tukar Pak, punten karena nggak pernah kesana makanya nggak punya tahu. Gunung Kawi ya, Gunung Kawi. Pergi ke dukun, ke pesugihan, itu di antara syirik. Yang masih belum taubat sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban kemarin. Kenapa? Orang yang demikian tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya adalah kita seolah-olah mencari pihak ketiga selain Allah untuk diambil manfaatnya. Ini nggak boleh. Nggak ada dua kekuatan dalam sebuah alam semesta ini, nggak boleh. Hanya ada kekuatan tunggal. Hanya ada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama siapa? Orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang mengambil pihak lain sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan baik itu memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Jadi jangan sampai kita cuma punya pikiran sempit, musyrik itu hanya menyembah berhala, nyembah batu, nyembah gunung, enggak, nyembah matahari, enggak, nyembah api, kaum manusia, enggak. Sekarang ini sudah banyak turunannya. Bahkan yang kontemporer saat ini menyembah harta, menyembah duit. Dengan duit orang bisa membuat kita melakukan apa saja di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Siapa yang enggak butuh uang hidup ini? Siapa yang enggak butuh harta? Butuh. Tapi bahwa kita dikendalikan oleh uang, enggak. Bahwasanya kita menyembah harta, enggak. Nyembah duit itu bukan berarti taruh duitnya disembah-sembah. Ya, ketika kita punya uang, kita bisa dikendalikan orang untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah termasuk menuhankan harta, menuhankan jabatan. Contohnya apa menuhankan jabatan? Untuk mendapatkan jabatan tersebut dia rela berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemana sih jabatan membuat itu bahagia? Sampai kemana uang tersebut buat Anda bahagia? Kebahagiaan yang seperti apa yang kita dapatkan kalau kita jauh dari Allah yang menciptakan alam semesta ini? Tidak logis sama sekali. Ya, yang pertama adalah musyrik. Yang kedua, ini hati-hati.
Kalau musyrik insya Allah al-falah 1000%, 1000%, tidak ada sedikit pun yang ada unsur syiriknya. Nggak ada lagi kesugihan sini kan? Nggak ada kan? Nggak pernah kedukun lagi kan? Nggak pernah pergi ke orang pintar katanya? Nggak pernah kan? Iya, insya Allah semuanya diambil oleh Allah SWT. Yang kedua, musyrik wa musyahin, orang yang saling membenci. Ini kan dulu. Belum tentu al-falah ini steril dari yang begini. Orang membenci orang lain tidak diampuni oleh Allah karena apa? Karena di dalam hatinya dia masih menyimpan kebencian tersebut. Harusnya sebelum datangnya malam Sya'ban, hati kita buka, kita lapangkan, kita maafkan semua orang yang pernah menzalimi hidup kita, yang pernah nipu kita, yang pernah musuh kita, yang pernah memfitnah kita, yang pernah menyengsarakan kita, keluarga misalnya ada yang menjerumuskan kita ke jurang penderitaan, semuanya lupakan. Maaf, semuanya maafkan. Kalau lupa susah kayaknya. Dimaafkan tapi tidak dilupakan, Ustaz. Karena apa? Lain kali saya sudah tahu bagaimana saya bekerja sama dengan orang tersebut. Gak ada masalah. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Ya. Di dua golongan ini ada dua orang yang merugi. Ketika datangnya malam nisfu Sya'ban, dia tidak mendapatkan keberkahan, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya menjadi orang pemaaf. Orang yang terlebih dulu memaafkan, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lupakan. Hilangkan semua dalam hati. Syukur-syukur bukan kita yang berbuat jahat. Ya, ada teman kita utang, pinjam duit sama kita bertahun-tahun. Kitanya ngirit-ngirit, dianya jalan-jalan. Kitanya susah banget, dianya pamer status dan lain sebagainya. Ini kan nyebelin ya, nyebelin. Jangan ke tetangga, keluarga juga nyebelin. Ada yang begitu, ada. Ya bayar dulu Pak, baru update status. Kira-kira kalau saya bikin status, ada yang tersinggung nggak? Ada yang bakal nagih nggak? Lagian saya heran, kok bisa ada orang betah, ada punya utang, dia bisa bayar, tapi dia kira-kira itu nggak masuk akal bagi saya. Dan hati-hati kata Rasulullah, hati-hati masalah hutang piutang. Kalau kita niat akan bayar cepat, Allah bantu. Pasti Allah mudahkan, pasti. Yang penting kita hutangnya sesuatu yang halal, untuk yang halal, atau untuk yang emergency, atau untuk yang produktif, bukan untuk yang poya-poya. Allah bantu pasti. Syaratnya cuma satu, ketika ada kelonggaran ini diprioritaskan. Kalau antum sudah dikasih kesempatan, ada nih gaji 13, ada nih THR, ada nih bonus, ingat punya utang. Kok yang disusut malah yang dibuka Traveloka? WhatsAppnya dulu udah di WhatsApp, assalamualaikum, mohon maaf, saya waktunya baru bayar 99%, 1%-nya nanti buat jalan-jalan saya. Kan enak dengarnya, ya kan? Nggak ada hubungin, nggak ada saling sapa, tiba-tiba dia sudah ada di luar negeri, kita tahu dari statusnya. Yang kayak begini dimaafkan, tapi tidak akan dilupakan. Ya, jangan sampai kita jatuh kedua kali pada lubang yang sama. Itu hanya keledai yang bisa gitu. Manusia jangan sampai. Ya. Saya sering mengungkapkan masalah hutang piutang ini karena sebagian orang menganggapnya biasa, yang ngutangin itu sakit banget. Oh iya kata ibu-ibu. Jadi gini, banyak ya pengalaman seperti banyak. Gara-gara utang pertemanan jadi hilang, keluarga jadi putus dan lain sebagainya. Makanya jangan mudah berhutang kecuali untuk sesuatu yang emergency darurat ataupun hal-hal yang produktif yang kita bisa bayar. Jadi dua golongan ini apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Rugi. Jadi menjadi orang pendendam itu rugi. Hatinya gak akan pernah tenang
jiwanya nggak akan bahagia. Yang paling pertama kita syukuri adalah apa? Bukan kita yang jahat, orang lain yang jahat kita. Ya, kita jangan. Dan subhanallah rata-rata saya ketemu orang baik semua di lingkungan saya, di circle saya, semuanya hampir sama ceritanya. Dia yang utangin, orang yang berutang nggak tahu diri. Ada yang pernah nonton kemarin satu kakak 7 ponakan ya sih? Ada nonton ya? Ada nonton Bu ya? Satu yang paling saya ingat dari quotes-nya Mas Eka yang tak tahu diri itu. Dia mengatakan orang yang suka selalu dipertemukan dengan orang yang tak tahu diri. Ya, orang yang suka, yang gak enakan tuh, kan ada tuh di keluarga kita, ya di teman kita, diajak kemana gak enakan. Selalu dipertemukan sama orang yang tahu diri. Dimanfaatkan orang yang gak tahu diri. Nah, tergantung kita melihat kita ada di posisi mana. Kita menjadi orang yang sukanan, apa yang gak tahu diri. Ya, yakin saya hadir pengajian di sini semuanya orang-orang yang suka semuanya. Ya, yang gak enakan ya. Ya. Tapi lama-lama ngaji kita tahu mana yang halal yang haram nih, mana yang ditegasin, mana yang enggak. Ya. Sering saya ungkapkan di beberapa kajian, kalau ada yang minta utang, jangan diutangin, jangan. Kecuali emergency ya, jangan diutangin, jangan mau diutangin. Kalau mau ngasih kasih sedekah udah, bismillah. Dan kita ikhlas semampu kita. Nggak mampu ya udah, ini semampu saya Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, udah lumayan. Ikhlas. Kita nggak sakit hati, ya kan? Dia juga nggak berharap. Memang ada tipikal manusia yang pinjam itu nggak mau balikin. Dari awalnya dia nggak mau balikin. Itu orang atau Rasulullah akan dipersulit hidupnya. Aku bisa lihat orang yang model begini yang nggak akan bahagia hidupnya, nggak akan tenang, nggak ada yang sukses. Karena apa? Karena dia melanggar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Paling keras Rasulullah mau utang, nggak mau nyolatin, ditanya dulu ada nggak utangnya? Ada, enggak. Tahu kenapa? Karena Rasulullah kalau doa pasti manjur. Rasulullah mau doain orang meninggal, manjur. Ini orang masih masuk surga, Rasul nggak mau. Nanti ada kontradiktif antara doa Rasulullah sama utang. Gak mau Rasulullah. Saya nggak mau doa, tidak mau menggunakan doa saya ini. Nanti tabrakan sama utangnya nanti di langit. Gak mau. Saking susahnya utang. Saya teringat kata-kata Imam Ali. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah jatuh miskin. Ya. Orang yang hidupnya sederhana tidak akan jatuh miskin. Kenapa? Karena dia tahu mengukur diri. Saya punya makan telur hari ini satu, cukup satu. Gak perlu saya dengerin tetangga yang makannya 3 warna. Sudah. Saya nggak bisa naik mobil, ya udah naik yang ada. Jalan kaki, sehat. Kenapa saya harus memaksakan diri saya untuk mengikuti orang lain atau biar dianggap ada sama orang lain? Sementara itu akan menyusahkan diri kita. Tidak akan miskin orang yang hidupnya sederhana. Pegang itu kata-kata, ya. Yang bisa kita beli, yang nggak bisa ya diam. Kalau bukan itu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup sholat yang benar, ngaji yang benar, membawa keimanan, ketaatan, membawa istiqomah sampai menghadap Allah SWT. Itu tujuan kita ini. Sisanya ini hanyalah remah-remahan saja. Jadi nggak perlu kita harus pengen dianggap mampu, pengen dianggap berada, pengen dianggap kaya, pengen dianggap nggak ada pentingnya juga. Sehebat-hebatnya mereka cuma manusia juga sama kita, ya kan? Kalau dibenci mereka cuma manusia yang benci, ya kan? Nggak ada ruginya kita. Yang penting kita dekat sama Allah Subhanahu. Itu salah satu keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, alasan yang paling prinsip adalah kenapa malam itu penting? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada semua makhluknya ini ada yang namanya buku tahunan. Buku amal tahunan. Ini kita nih kalau di kantor, ya. Closing ini apa? Desember biasanya ya.
closing tahunannya itu Desember. Pusing dari pagi, siang, sore, malam, lembur. Biar apa? Biar detail sekali untuk menyusun buku closingan ini. Selama setahun ngapain aja, saldonya berapa, balance-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, umat Islam itu buku tahunannya diangkat kapan? Tanggal 14 Syakban. Itu adalah the last page, halaman terakhir kita di tahun sebelumnya. Itu malam nisfu Sya'ban. Itu cerdasnya ulama, kita sudah bacanya sendiri. Kenapa? Biar nanti di akhir safhah, ya di akhir halaman kita terlihat, kita lihat bahwa Allah SWT sedang ngaji, sedang ibadah. Ya kalau buku rapotnya kita, kalau nggak bisa semuanya ibadah dari tengah, dari awal, dari sampai akhir, setidaknya di akhir dan juga di awal tanggal 15 Syakban kemarin, ya tanggal 15 Syakban kemarin pas hari Jumat, kita juga mendapati diri kita sedang beribadah. Minimal biasanya kalau kita nilai buku seseorang dan di awal baik kelakuannya, di akhir pokoknya baik ini. Mudah-mudahan di tengahnya juga dapat imbas sawab daripada kebaikan tersebut. Itu fungsinya orang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan saat itu juga ditentukan setahun ke depan takdirnya kita ini seperti apa. Makanya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala di antara doa yang dipanjatkan di dalam nisfu Sya'ban, ya Allah, kalau seandainya Engkau sudah tulis kami ini menderita atau kekurangan rezeki atau penderitaan yang lainnya, maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, Engkau hapuskan semua itu dari kami. Jadikan tahun berikutnya ini adalah tahun keberuntungan, diberikan rezeki dan diberikan taufik untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dahsyat itu yang bikin doa seperti itu. Luar biasa, orang yang mengerti dengan ilmu Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Ini penting. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba Allah yang telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan takdir terbaik kita akan mengambil kita di tahun ini, insyaallah. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang sedang sempit Allah luaskan, yang sedang kesulitan Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada materi malam ini, dan itu baru kulit-kulitnya. Sayangnya waktunya tinggal 20 menit sampai